Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan pengajian kita yang pada saat ini kita pembukaan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan, perhatian, curahan rahmat kasih sayang, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, karena kita masih pembukaan, jadi tidak ada salahnya kalau kita sekarang berbicara tentang ilmu untuk memberikan motivasi, semangat kembali di dalam belajar ilmu agama. Yang tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini Allah yang mengizinkan kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Baginda Rasul beliau bersabda, "Satakunu fitan yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahu Allahu bil ilmi." Akan datang satu fitnah di mana berada seseorang di pagi hari dalam keadaan muslim, tapi sore harinya sudah keluar dari Islam. Entah itu dia gak sengaja, entah itu dia gak paham, tapi di hadapan Allah dia sudah melakukan sesuatu yang berbahaya sehingga dia sudah dianggap keluar dari Islam. Illa man ahyallahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu, selamat. Ini dia yang kita cari ini sekarang, ilmu. Ya, belajar ilmu biar kita tahu jejak-jejaknya bagaimana para ulama, para sholihin. Ilmu apa? Ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu dengan kita pelajari ada rasa takut dalam hati kita. Hati kita jadi ada rasa takut sama Allah. Gak mau sembarangan. Dalam hati kita ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa rindu kepada Allah, ada rasa ingin dekat kepada Allah. Kemudian menjadikan kita jadi zuhud, gak tamak pada dunia, menjadikan ilmu itu mengantar kita kepada kenikmatan ibadah. Nah, ini ilmu. Ini dia ilmu yang diajarkan oleh para ulama, para salaf soleh. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal beliau? Siapa yang tidak tahu ilmunya beliau? Sampai ada satu hadis yang para ulama mengatakan ini kabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk yang akan datang. Tentang Al-Imam Syafi'i, beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilman. Alimu Quraisy, beliau adalah seorang alim dari Quraisy yang ilmunya itu yamla'u tibaqal ardi, memenuhi ya lapisan atau isi bumi, ilmunya. Masya Allah.
ilmunya luar biasa. Bagaimana dengan ibadahnya? Ibadahnya luar biasa. Sampai Imam Syafi'i ini terkenal dengan kasyaf. Kasyaf itu bisa nembus apa yang ada dalam orang, di dalam hati orang, beliau bisa tembus itu. Imam Syafi'i banyak, bahkan beliau menulis tentang ilmu firasah. Kalau sekarang kita bahasanya ilmu psikolog, ilmu tentang kejiwaan, ya, karakter orang. Imam Syafi'i sudah menulis banyak daripada cerita-ceritanya beliau radhiyallahu anhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hatinya itu terang. Ini dia ulama. Imam Ahmad bin Hanbal gitu, alim luar biasa dan hatinya terang luar biasa. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua gitu. Ya, Masya Allah. Jadi kita berharap kita ini belajar untuk ada rasa takut. Karena yang ditakutkan ini ilmu yang kita pelajari, tapi tidak tertanam rasa takut. Ini ilmu yang seperti ini, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad indallahi illa bu'dah. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah rasa takut, maka tidak ada bertambah di hadapan Allah kecuali tambah jauh. Ya, ya Rabbi, ya Allah. Ini ilmu yang kita cari. Makanya seorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal mau belajar. Ketika mau belajar datang, diterima ahlan wasahlan. Nginap bapak semua di sini tempat. Subuh bangun, air kasarnya kalau kita baskom lah, itu air di baskom nggak bergerak, artinya ini malam nggak bangun. Itu Imam Ahmad bin Hanbal bilang, kamu nggak pantas untuk belajar, saya nggak bisa terima kamu, nggak bisa terima. Dalam mereka itu memberikan syarat, kamu takut dicetak, bukan jadi ulama yang khasyah, ulama yang lillah, akhirnya jadi dunia, jadi temannya Dajjal, penerus daripada Dajjal. Ya, ini yang dijaga. Karena Dajjal ini sebelum dia turun, maka pendukung-pendukung, pembantu-pembantu Dajjal ini sudah turun. Ya, ilmu yang dipelajari tapi untuk penyesatan, nggak ada rasa. Ya. Ilmu wa aqlun wala nusku wala adabu, kata Imam Al-Haddad. Ilmu dan logika saja yang dipakai. Ilmu dan logika, tapi logikanya pun logika yang gelap, nggak ada petunjuk, nggak ada hidayah. Kenapa? Wala nusku wala adabu, tidak ada ibadah dan tidak ada adab.
kebanyakan orang-orang non-muslim belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Kesannya dia alim, tapi hakikatnya adalah dia menghancurkan Islam dari dalam. Ya Rabbi, makanya itulah kita diajarkan ulama-ulama kita ini bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga jalanin ibadah, jalanin adab. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka sebelum mereka dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka jalankan adab. Adab dulu, nggak nyambung ilmu kalau nggak ada adab. Sebagaimana sudah mulai orang-orang liberal, ya entah itu penamaannya liberal, tapi nggak tahu di belakang mereka siapa. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang memang sengaja mereka mau menghancurkan Islam, mereka pura-pura Islam dulu ada, tapi setelah dia Islam dia acak-acak dari dalam ada. Ya subhanallah. Ya, makanya penting Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sahabat angkat suara nggak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau mengangkat suara lebih keras dari suara Nabi. Ya. Begitu juga Allah perintahkan kalau pertama-tama di awal Islam, kalau mau ketemu Nabi wajib sedekah. Faqaddimu baina najwaakum sadaqah, maka kalian harus mengedepankan sedekah untuk ketemu Nabi. Biar mereka tahu memang ketemu siapa yang ditemuin, emang yang diajak bicara siapa, agar ada manfaat kalau mereka sudah jalankan adab. Ini sekarang ini kita lagi miris ini, apa namanya, kekurangan adab ini, apa namanya istilahnya, revolusi akhlak itu ya, memang ada nih. Karena nggak ada. Kalau dulu belajar sama ulama itu langsung nggak ada di hadapannya, kelihatan, terus diajarin. Sekarang banyak kan pakai Zoom, pakai live ya, pakai live, pakai apa, udah ilmu aja deh, tapi adab nggak ada gitu. Padahal penting. Ada seorang belajar kepada Imam Malik 20 tahun. Itu 18 tahun belajar adab, 2 tahun baru belajar ilmu. 18 tahun. Dan beliau mengharapkan 2 tahun itu pun dijadikan belajar adab. Ini adab bukan sembarang adab, ini adab yang bisa membersihkan hati, yang bisa mengangkat seseorang untuk kenal kepada Allah. Ini adab. Ya, Masya Allah. Hasilnya ini zaman lagi banyak fitnah. Ya, zaman ini lagi banyak fitnah. Kita lagi mencabalah, lagi jadi domba. Ya, kita jangan mau digesek, jangan mau dipecah belah. Ya, kita bersatu, rapatkan barisan. Jangan mau dipecah belah, beginilah, begitulah, enggak. Karena kalau dipecah belah akhirnya kita sibuk sama kita terus. Kita sibuk sama kita sendiri. Ada satu cerita katanya, satu orang
tikus di karung buat diantar ke satu universitas untuk penyelidikan. Tapi itu orang sebentar-bentar tendang itu kantong tikus karung, sebentar-bentar tendang lagi itu tikus cuci teramai. Yang sebelahnya nanya, Pak, kenapa kok ditendang terus itu kantong? Ya dibilangin kantongan teman tikus, ya dia tahu. Ya ini kalau saya gak lakukan begini, tendang nih, nanti kalau dia lagi tenang, dia pikirin bagaimana jalan keluarnya, akhirnya dia gigitin itu karung, jadi bisa keluar. Tapi kalau ditendang, ribut lagi sama dia. Nah ini dia. Ya, nah, kita bersatu ya. Ya, kita bersatu. Jangan mau dipecah belah, jangan mau dipecah belah. Nah, intinya kembali kepada Allah. Kembali kepada lillahi ta'ala lakukan. Allah sudah satukan kita. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dahulu kalian saling bermusuhan di zaman jahiliyah, mereka saling bermusuhan. Ya, di provokator. Di Madinah itu ada suku yang besar, dua suku besar, Aus dan Khazraj. Itu udah ratusan tahun nenek moyangnya mereka terus turun menurun. Itu selalu mereka itu bermusuhan dan perang terus. Tapi ketika mereka masuk Islam, aman, damai, damai. Ada seorang gak senang, Syaz, itu dari kalangan Yahudi gak senang. Dia panggil anak muda Yahudi, tuh panas-panasin mereka. Datang nih anak muda Yahudi, kumpul sama mereka tadi. Begitu dia kumpul, dia panas-panasin, dia ingat syair-syair orang tuanya dulu tentang cerita dendam. Sampai akhirnya mereka masing-masing angkat pedang. Akhirnya mereka angkat pedang. Subhanallah. Ditenangin lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, aman. Ya, beliau ingetin, ya, apakah kalian akan kembali dengan cara-cara jahiliyah? Nah itu dia. Nah di sini kita ini, ya, jadi Yahudi modelnya begitu. Itu dipecah belah. Ada orang yang mendapat keuntungan, mengambil keuntungan daripada ya, musibah pecah belah, ya, musibah perpecahan yang ada sama orang. Ada orang yang mengambil keuntungan. Makanya kita jangan mau dipecah belah, kan? Kita bersatu, ya, saudara kita semuanya, saling sayang, saling memberi, saling berbagi. Gak ada benci sana, benci gak, semua saudara kita. Ya, subhanallah. Nah itu sudah berdimah aja deh, ya. Sudah pembukaan. Ya, mudah-mudahan menjadikan pegangan kita. Biar kita lebih semangat lagi belajar. Ya, semangat hadir ta'lim untuk mengisi rohaniah kita
kembali semangat di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Fatihah Allah ya rabbul alamin. Khairan Allah berkah ya Allah. Dikasih syifa pada Muhammad Yusuf bin Santo yang biasa terbuka memang kita dari Pulau Jaya ya. Karena Allah berikan kesembuhan dan semua yang sakit yang juga dan untuk para jamaah yang sudah kembali kepada Allah ya, pengurus atau yang sibuk di masjid ini, yang mengabdi di masjid ini, yang marhum ya Haji Ustaz Jayadi dan orang tua kita yang lainnya yang mengurus banyak, masya Allah luar biasa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan apa yang kita lakukan pahalanya dikirim untuk mereka semua. Orang tua kita yang sudah meninggal, Allah yang berhubung bersama. Fatihah.